Oke, jumpa lagi dengan Pak Heri. Kali ini kita masuk dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan yang sesuai untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, di sini nanti ada beberapa istilah yang harus kita pahami terkait dengan ekosistem. Yang pertama adalah habitat. Habitat merupakan tempat di mana organisme dapat hidup dan berkembang biak. Ekosistem merupakan interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekologi merupakan ilmu yang khusus mempelajari ekosistem. Yang pertama yang harus kita pelajari terkait dengan ekosistem adalah satuan-satuan dari ekosistem. Satuan ekosistem yang pertama adalah individu. Individu berasal dari bahasa Latin individuum, yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi, individu berarti satu organisme. Ini adalah gambar seorang yang lagi membaca buku di tempat yang sepi, merupakan salah satu contoh individu. Satuan ekosistem yang kedua adalah populasi. Populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Organisme dapat disebut sejenis bila menempati daerah yang sama, menghasilkan keturunan fertil, serta mempunyai persamaan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Jumlah suatu populasi selalu berubah. Itu tergantung dari adanya kelahiran, adanya kematian. Nah, di sini terdapat contoh populasi 3 ekor gajah. Satuan ekosistem yang ketiga adalah komunitas. Komunitas merupakan seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Pada gambar, kalian bisa melihat ada populasi banteng, ada populasi rumput, dan ada populasi pohon di suatu tempat yang sama. Satuan ekosistem yang berikutnya adalah ekosistem itu sendiri. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa ekosistem merupakan interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup. Dalam hal ini adalah interaksi antara biotik dan abiotik. Nah, ekosistem dikelompokkan menjadi 2. Ada ekosistem alami yang terbentuk secara alami, seperti sungai, laut, danau. Yang kedua ada ekosistem buatan, terbentuk akibat aktivitas manusia. Contohnya akuarium, waduk, sawah, dan lain-lain. Satuan ekosistem yang berikutnya adalah biosfer. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di muka bumi. Biosfer itu merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Nah, itu tadi satuan-satuan yang menyusun suatu ekosistem. Kita lanjutkan dengan komponen-komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi 2. Ada komponen abiotik. Komponen abiotik yang pertama adalah air. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir 85% tubuh kita itu terdiri atau disusun dari air, ya. Nah, air bagi manusia memiliki peranan sebagai pelarut, membuang limbah, serta mengatur suhu dan reaksi metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Komponen abiotik yang kedua adalah tanah. Organisme memerlukan tanah sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan.
serta tempat berpijak dan berdiamnya manusia dan hewan. Komponen abiotik yang ketiga adalah udara. Faktor abiotik yang terkait dengan udara itu diantaranya kelembaban udara, suhu, curah hujan, dan kandungan udara. Nah, ini adalah gambar pembangkit listrik tenaga angin. Di sini ada kincir yang berputar ketika ada angin yang bertiup di sini, kemudian angin yang bertiup menggerakkan turbin sehingga menghasilkan tenaga listrik. Komponen abiotik yang terakhir adalah cahaya matahari. Selain sebagai sumber energi di bumi, cahaya matahari mempunyai peranan dalam mengatur tingkah laku organisme. Cahaya matahari dapat menghancurkan atau melapukan batu-batuan, sehingga memungkinkan organisme memanfaatkan hasil pelapukan batuan tersebut. Komponen ekosistem yang kedua adalah komponen biotik. Yang termasuk dalam komponen biotik yang pertama adalah produsen. Produsen merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat makanan dari zat anorganik. Organisme yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik itu disebut sebagai organisme autotrof. Dan jika mekanisme pembuatan makanan tersebut melibatkan cahaya, maka dikategorikan sebagai organisme fotoautotrof. Komponen biotik yang kedua adalah konsumen. Konsumen berarti semua makhluk hidup yang memanfaatkan makanan yang diperoleh dari produsen. Nah, di sini ada 3 kelompok konsumen. Ada herbivora. Herbivora merupakan makhluk hidup yang memanfaatkan rumput sebagai makanannya, atau hewan-hewan yang memakan rumput. Yang kedua adalah karnivora. Karnivora itu merupakan kelompok hewan yang memakan hewan lainnya atau memakan daging. Sedangkan yang memakan segala, baik tumbuhan maupun hewan atau daging, itu adalah omnivora. Komponen biotik yang ketiga adalah dekomposer. Dekomposer merupakan organisme yang menguraikan sampah organik menjadi bahan-bahan anorganik. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Nah, jamur biasanya tumbuh pada organisme yang sudah mati. Nah, organisme yang sudah mati oleh jamur diubah menjadi bahan-bahan anorganik. Nah, itu adalah komponen-komponen penyusun ekosistem. Yang berikutnya adalah pola interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Yang pertama adalah netralisme. Netralisme merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Nah, di sini ada gambar sapi dan burung. Tentunya burung dan sapi ini memiliki objek yang dimakan yang berbeda, ya. Jadi walaupun mereka ada di tempat yang sama pada saat yang sama, tapi yang menjadi bahan makanannya itu berbeda, sehingga hubungan antara keduanya masuk dalam kategori netralisme. Pola interaksi yang berikutnya adalah kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Nah, di sini ada gambar zebra banteng hidup di tempat yang sama-sama makan rumput, sehingga interaksi antara keduanya
itu masuk kategori kompetisi. Pola interaksi yang berikutnya adalah predasi. Predasi merupakan interaksi antar pemangsa dan mangsa. Pemangsa atau predator adalah hewan yang memangsa atau hewan yang memakan. Sedangkan mangsa adalah hewan yang dimakan atau dimangsa ya. Nah, pada gambar di sini predatornya adalah ular. Predatornya adalah ular, sedangkan mangsa atau hewan yang dimakannya adalah tikus. Pola interaksi yang berikutnya adalah parasitisme. Parasitisme merupakan hubungan antar dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak yang lain mendapat kerugian. Yang diuntungkan dalam parasitisme itu disebut dengan parasit, sedangkan yang dirugikan itu disebut dengan inang. Ini adalah contoh parasitisme yang terjadi antar tali putri dan inangnya. Tali putri dia melilitkan bagian tubuhnya pada inangnya sehingga dia mendapatkan makanan dari inang. Pola interaksi yang berikutnya adalah mutualisme. Mutualisme merupakan pola interaksi yang terjadi di mana keduanya saling menguntungkan. Nah, di sini pada gambar yang ini lebah mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan bunga diuntungkan dengan terjadinya penyerbukan dengan bantuan dari lebah yang ini. Pola interaksi yang berikutnya adalah komensalisme. Komensalisme terjadi di mana interaksi hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Nah, di sini ada gambar ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapatkan perlindungan ketika berada di dekat ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan maupun dirugikan dengan adanya ikan remora ini. Pola interaksi berikutnya adalah amensalisme. Amensalisme atau nama lainnya adalah antibiosis, merupakan interaksi yang terjadi antar organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme yang lain. Nah, contoh pola interaksi amensalisme adalah pohon walnut yang tumbuh di sekitar rerumputan yang ada di sini. Pohon walnut dia menghasilkan zat alelopati. Nah, zat alelopati yang dihasilkan oleh pohon walnut kemudian menyebar ke ekosistem padang rumput yang ada di sekitarnya, sehingga tumbuhan di sekitarnya tidak dapat hidup. Oke, itu tadi pola interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, yang berikutnya kita akan melihat bagaimana saling ketergantungan di antara komponen biotik dalam ekosistem. Saling ketergantungan antar komponen biotik dalam ekosistem yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Nah, ini adalah contoh rantai makanan. Di sini ada rumput atau ada bunga. Kemudian nanti belalang atau lebah dia akan mendapatkan sesuatu dari sini. Kemudian belalang akan dimakan oleh insekta tertentu. Kemudian serangga tertentu dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Nah, itu contoh rantai makanan. Saling ketergantungan di antara komponen biotik yang berikutnya adalah jaring-jaring makanan. Di alam yang sangat luas ini,
jaring-jaring makanan satu dengan jaring makanan yang lain saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Kalau kita lihat dari gambar yang ada di sini, ini ada tumbuhan. Tumbuhan itu merupakan sumber makanan bagi serangga herbivora. Serangga herbivora bisa saja dimakan oleh serangga predator. Serangga predator dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Bisa juga tumbuhan dimakan oleh serangga herbivora. Serangga herbivora dimakan oleh burung pemakan serangga. Nah, burung pemakan serangga dimakan oleh burung elang atau rubah. Nah, dari gambar yang ada di sini itu menunjukkan ada begitu banyak jaring-jaring makanan, kemudian jaring-jaring makanan yang ada di sini membentuk jaring-jaring kehidupan. Saling ketergantungan di antara komponen biotik berikutnya adalah piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, sampai konsumen puncak. Semakin ke atas, jumlahnya itu semakin sedikit. Nah, ini memiliki tujuan supaya keseimbangan di dalam ekosistem itu tetap terjaga. Produsen harus tersedia dalam jumlah yang banyak. Kemudian sedikit berkurang populasinya adalah konsumen pertama. Di atasnya adalah konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya ya. Semakin ke atas jumlahnya semakin kecil. Nah, itulah yang disebut dengan piramida makanan. Saling ketergantungan di antara komponen berikutnya adalah adanya aliran energi. Kita ketahui bahwa cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di alam. Cahaya matahari dimanfaatkan oleh produsen untuk melakukan proses fotosintesis, kemudian menghasilkan makanan bagi konsumen tingkat pertama. Kemudian konsumen tingkat pertama merupakan makanan bagi konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat kedua merupakan makanan bagi konsumen tingkat ketiga. Nah, energi yang dihasilkan pada proses fotosintesis, kemudian energi tersebut berpindah ke konsumen tingkat 1. Tetapi tidak semua energi berpindah ke konsumen tingkat 1. Ada energi yang hilang. Nah, energi yang hilang itu bisa berupa energi panas. Kemudian ketika konsumen tingkat kedua memangsa konsumen tingkat pertama, juga terjadi kehilangan energi. Nah, kehilangan energi bisa terjadi karena adanya panas, bisa juga terjadi karena aktivitas dari konsumen pertama ini sehingga ada energi yang hilang. Oke, demikian, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.